Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhti ya ahi, marhaban ya kaifal. Ismi Amelia Astuti. Ismi Farah Nadia Raditya. Ismi Ida Masakira. Ismi Yasmin Baina Rahman. Seorang bintara Polri ditangkap oleh Bidang Tenggara dan Pengamanan Polda Sulawesi Tenggara lantaran diduga terlibat skandal kasus LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, saat ini dunia sedang menghadapi fenomena besar yang biasa disebut dengan LGBT atau lesbian, gay, bioseksual, dan transgender. Gerakan ini semakin terbuka, bahkan dianggap normal oleh kebanyakan negara. Namun perlu kita ingat sebagai Muslim bahwa Islam memiliki pandangan yang jelas tentang hal ini. Mari kita bahas bersama. LGBT adalah perilaku penyimpangan gender yang menyalahi fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perempuan dan laki-laki untuk saling berpasang-pasangan dan juga saling melengkapi. Jika manusia menyalahi aturan ini, maka sama saja ia menentang dan menolak ketentuan Allah. Hal ini juga sudah tertuang di dalam Al-Quran, Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Al-Quran telah membahas mengenai kisah kaum Nabi Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81 yang memiliki arti, mengapa kamu mendatangi kaum laki-laki untuk melepaskan syahwatmu, bukan kepada kaum perempuan yang telah diciptakan untukmu. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Perbuatan ini bukanlah suatu hal yang baru. Kaum Nabi Lut telah melakukannya sejak dahulu, dan Allah menimpakan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang mengikuti kaum Nabi Lut. Hadis riwayat Tirmidzi. Teman-teman, banyak orang yang mengira bahwa LGBT itu murni dari pilihan pribadi. Padahal, banyak sekali faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi LGBT. Misalnya, yang pertama ada lingkungan dan media sosial. Yang kedua, trauma masa kecil. Yang ketiga, kurangnya pendidikan agama. Dan yang terakhir, mengikuti hawa nafsu. Penyimpangan ini memiliki dampak yang serius. Bagi individu, penyimpangan ini bisa menyebabkan penyakit yang serius, seperti HIV/AIDS, depresi, hingga kehilangan identitas diri. Bagi keluarga, penyimpangan ini bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Dan bagi masyarakat, penyimpangan ini bisa menurunkan norma dan merusak generasi penerus. Dan yang paling berat, penyimpangan ini dapat mendatangkan murka Allah. Ingat, tidak ada satupun umat yang selamat dari perilaku yang diharamkan Allah. Sahabat Muslim semuanya, Islam tidak hanya melarang, Islam juga memberi solusi apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, memperkuat iman dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat, berdoa, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, lingkungan pergaulan. Tentunya teman-teman, kita harus memilih teman yang baik dan menjauhi pergaulan yang menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Yang ketiga, kita harus mengurangi media konsumsi yang kita lihat, dari video, konten, musik yang buruk yang dapat merusak hati kita. Yang keempat adalah lingkungan keluarga sangat penting. Orang tua harus dekat dengan anak dan kasih sayang dengan ajaran Islam yang ditentukan. Sahabat Muslim semuanya, mari kita jaga diri kita dan generasi kita dari penyimpangan ini. Jauhilah kemaksiatan, karena ingatlah, fitrah kita adalah suci. Allah menciptakan kita berpasangan untuk kebaikan, dekat dengan Allah dan hidup dengan sesuai syariatnya. Mari kita akhiri dengan firman Allah
dalam Quran Surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Semoga Allah selalu senantiasa menjaga kita dalam ketaatan, menjauhkan dari penyimpangan, dan menjadikan hidup kita penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, mari menolak keras adanya LGBT, jauhi LGBT, dekati Allah, Dan hidup sesuai syariat. semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami kelompok 5 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi